Terima kasih Ibu. Nama lengkap saya itu LL Elia. Kalau panggilannya itu Elia, gitu. Mungkin lebih simpel gitu ya. Nah, kalau aktivitas sekarang memang tetap tidak jauh dari dunia seni dan olahraga. Saya berangkat dari pendidikan yang memang keguruan. Gitu. Oh, jadi Tapi senang lebih mengajari orang ya? tapi akhirnya mendirikan sanggar seni. Sebenarnya nggak Ah, nyambung, tapi karena dari hobi itu kan bisa gitu ya. Nah, akhirnya bikin sanggar seni waktu itu namanya SPH, Studio Uli Hamdani, untuk mengembangkan bakat anak. Itu yang saya rasakan itu Allah selalu memberikan kemudahan gitu kan. Kadang-kadang ini aduh bikin event apa ya, aduh cari sponsornya di mana ya, dan selalu ada kemudahan di situ. sejarah. Ya. Dan kita kalau datang ke satu negara itu seni tradisional itu termasuk jaipongan atau apa disambutnya itu luar biasa. Kalau sekarang gimana Bu? Dunia jaipong itu perkembangan. Kalau sekarang gimana Bu? Dunia jaipong itu perkembangannya. Sekarang lebih ke apa ya, ada unsur yang modern-modernnya. Kalau dulu kan pakem ya, degah-degah, Sekarang galeonya, enggak. ada gerakan gepletnya gitu kan. Kalau sekarang lebih ke, kalau tarian itu langsung ke tarian. Kalau dulu enggak, saya belajar mulai dari cara berdiri, Oke. cara tangan dikeplet seperti apa gitu kan ya. Itu dulu gitu. Kalau sekarang enggak, langsung ke, mungkin anak-anak sekarang mungkin lebih cepat menerima tuh Atau nggak sabar mungkin. gerakan-gerakannya. Ya Ya, nggak sabar. sekarang kan kompetisi untuk yang pasang diri jaipong kan banyak ya. Kalau dulu kan masih jarang. Iya. Gitu. Ya berarti kan ada gerakan-gerakan yang harus Ada, tertentu. ada. Ya Ya. kan? Makanya kalau penilaiannya itu kan ada wiraga, wirahma, wirasa, tetap itu ada. Ya, oke. Gitu. Kalau di seni tradisional ya. Nanti lain kali mungkin kita bersambung ya. Mhm. Khusus tentang jaipongan. Mangga, alhamdulillah. Karena saya lihat luar biasa jaipong. Iya, iya, Ya, iya. luar biasa Senang. berkembangnya itu. Ya Bu ya. Iya. Jadi itu prestasi dari tari Ibu ke luar negeri. Tari, Selain ya. itu apa lagi Bu? Kalau prestasi lain apa ya? Dari mungkin lebih, kalau sekarang kan lebih ke hobi goes ya. Gitu. Mungkin lebih ke ada kesenangan saya itu sampai ke Bandung, Pangandaran. Itu yang alhamdulillah bisa goes full gitu kan. Pulang pergi? Enggak, kalau Berangkat dari aja? sana ya berangkatnya aja. Lumayan loh itu Bu, jauh. Ya. Kalau prestasi sekolah sih alhamdulillah ya. Tidak pernah keteteran. Terus tanpa testing juga masuk ke universitasnya gitu. Ya. Ya, prestasi akademik Iya. Saya alhamdulillah nggak lah. pernah tuh sekolah tanpa testing, selalu testing. Saya selalu Dulu testing. masih sulit dulu ya kalau tanpa testing itu. Iya. Kebetulan dia punya nilai yang lebih. Jadi waktu itu di kota kelahiran Di hanya mana Ibu beberapa lahir? Tasik. Tasik. Ya, hanya beberapa orang lah yang bisa Ini tembus. mungkinnya payung Tasik ya Bu? Betul, tradisional. Iya. Iya. Dari Raja Polah. Raja Polah, masuk Tasik itu kan Iya, lewat Raja Polah ya Bu bagian ya. dari Tasik. Oke. Ya. Alhamdulillah. Terus pengalaman menjadi IO. Pengalaman menjadi IO itu, kalau pengalaman kita dari IO-nya itu kan yang kecil-kecilan dulu ya. Itu kan untuk anak-anak SPH. Dulu saya tuh seneng kalau lihat orang lain kok bisa ya mendatangkan artis gitu. Ya. Ternyata pas kesininya berjalannya waktu, saya sampai pernah di kontrak 5 tahun sama salah satu mall mendatangkan artis terus-terusan. Banyak artis yang memang Tahun sudah. berapa itu Bu? Itu sekitar apa ya, mungkin 10 tahun ke belakang Ya, lah, oke. atau 20 tahun ya. Ya oke, terus-terusan mendatangkan artis dari mall ke mall. Nah, dari situ terus juga pernah event-event yang memang kita keliling Jawa Barat. Gitu, kayak dari salah satu bank lah. Misinya Itu memang kita bikin event di beberapa. artinya memperkenalkan seni tari Sunda ya. Tadinya dari IO aja dulu, lebih ke fokus ke event organisernya. Oke. Tapi di dalamnya jadi itu kalau misalnya memang dibutuhkan untuk pengisi acara, nah itu baru. selalu saya kerahkan juga. Selain dari Sanggar, juga saya ngambil dari yang sekitar, misalnya di Cirebon, di Kuningan, terus juga di Tangerang. Kan kita dulu keliling IO-nya itu. Karena ada salah satu bank yang mau apa yang ulang tahun lah, roadshow gitu kan. Iya, atau Ya. mungkin dia
marketing ya, Ya, kalau marketing. sekarang pun saya dibantu sama Om Denny sama Om Ibe itu kalau misalnya ada event-event kayak kemarin untuk peresmian salah satu hotel, Mm-mm. itu Alhambra, terus juga ada event di Jakarta gitu. Mereka lah tim gitu yang Oh, solid, tim ya. yang apa Bon- ya, Mungkin lebih ke produknya mereka lah gitu. Kalau gitu ya. saya kan cuma mengikuti aja. Gitu ya Bu ya. Iya, Ibu betul. tadi sudah beberapa kali menyebutkan ada Mang Ibe dan satu lagi siapa tadi? Om Denny. Om Denny. Hmm. Itu mungkin kapan-kapan kita ajak Ibu ya. Iya, Saya dikenalkan harus ya Bu ya. harus Harus itu ya Bu malah ya. Oh, mereka itu kreatif. kreatif, tim Kreatif kreatif tim ya. kreatif yang tidak pernah berhenti gitu. Oke. Dan Jadi sangat kreatif ya apapun istilahnya. yang saya minta kadang-kadang pengen ini dia Oh, cepet gitu kan. oke. Ide itulah yang memang mahal. Mahal ya Bu Iya. ya. Waduh, saya perlu nih kenal sama mereka. Harus. Ya Bu, tolong diperkenalkan sama beliau-beliau itu. Jadi untuk duta seni ke luar negeri itu tadi ya ke Filipina, ke Belgia, ke Belgia, Jerman, Rusia, Jerman. Rusia kan tadi? Ya, itu kalau Rusia itu sebetulnya pada waktu kita di Jerman ada tim Rusia. Oh, jadi sekalian. Ya, Oh, ketemu di beberapa negara. Mm. Kalau ininya sih lumayan, beberapa negara lumayan kenyang lah. Kenyang pengalaman ya Bu ya. Betul. Tahun berapa itu ya Bu? Ya tahun 2000. Tapi tahun 2000-an ya? Usia 20 tahunan lah. 20 tahun yang lalu. tahun, terus juga nyambung sampai usia 40 tahun masih ke Australia. Oh, gitu. tuh. Jadi perwakilan dari salah satu kampus gitu kan, dari Sanggar juga gitu. Jadi yang kira-kira memang Bu bantu kita mau ini, ya insya Allah lah bantu. Bu, tapi kan gratis Bu. Jadi tapi dikasih uang saku kan. Jadi penari itu Bu, apa selalu harus muda? Enggak ya, buktinya saya juga sama sekarang. Ya. Maksud saya, kalau ada grup tari, orang-orang yang sudah berumur, ya. Itu lucu juga ya, bagus juga ya. Justru apa ya kan, kalau misalnya kita ada aktivitas itu mengurangi kepikunan, salah satunya. Gitu. Jadi harus bergerak, banyak bergerak gitu. Okay. Ya. Saya berarti harus belajar nari ya Bu ya. Masih bisa Bu. Gitu. Kalau misalnya nanti jadi kayak boneka yang dari gitu gimana? Asal mungkin disesuaikan dengan kondisi. Kalau udah nama usia gitu. Apapun sebetulnya ya. Karena meskipun masih muda, tapi kalau tidak punya hobi, keinginan untuk menari sulit gitu. Pertama memang keinginan kita. Ya, kita harus ada keinginan apa nih kita mau nari. Muda, masih muda, bolehlah. Sudah tua tapi ada keinginan masih bisa itu. Ya kan kita nggak tahu, kadang-kadang yang umur yang sudah sepuh pun masih ada jiwa menari, ada keinginan menari dan memang masih bisa untuk difasilitasi, kenapa tidak? Gitu. Ya. Mungkin perlu Bu buka kelas, diumumkan. Di sini aja lah. Ya, alhamdulillah juga sudah memfasilitasi, setidaknya punya kreativitas juga, saya nggak diem gitu kan. Sekarang ini nari ini gitu kan ya, ada variatif lah gitu. Ibu yang paling tarian Sunda tradisional yang paling Ibu favorit apa? Lebih ke jaipong ya. Ke jaipong. Meskipun tari klasik juga bisa, tapi yang jaipong itu karena lebih energik. Saya tuh paling seneng tari-tarian yang memang banyak gerak gitu. Makanya instruksi senam juga ya dijalani lah. Kan ada Bu, kalau wayang di Sunda itu kan wayang orang ya, kalau Jawa kan ada wayang orang. Itu kan juga ada gerakan-gerakan yang dinamis. Misalnya jadi monyet, ya kan? Hanoman itu, jadi buta, kan kayak gitu ya. Ya, itu kan juga cukup dinamis. Kalau wayang, saya lebih senang ke isinya. Filosofinya ya, filosofi. Kecuali kalau misalnya, ya kalau tari topeng, nah itu yang pakai memang topeng gerakan-gerakan dinamis. Saya suka itu tari topeng. Topeng itu juga bisa kolosal ya Bu, bisa lebih dari satu orang, bisa rame-rame. Jadi apa itu? Tari topeng itu menceritakan apa sih Bu? Tari topeng itu kan macam-macam, ada topeng kencana, itu kan. Mungkin ya. Ada dari Cirebon, dari Sunda juga ada. Itu biasanya ceritanya macam-macam, tapi lebih ke mengekspresikan kedinamisan seorang wanita. Kan biasa wanita yang menarikan, meskipun ada juga laki-laki. Lebih ini ya. Tapi saya belum pernah lihat yang laki-laki. Iya. Yang di Nini Towo kan laki-laki. Oh iya, di Nini Towo. Ya, tapi dia kan memang
Seperti itu. Seniman ya, sangat seniman. Sangat-sangat seniman. Kemarin dia main film ya Bu ya? Iya. Jadi bintang film juga. Jadi ibu lagi kalau nggak salah. Iya, jadi seorang ibu. Lucu, tapi dia udah tua juga ya. Udah tua juga. Itu favorit itu saya juga sama Didi Nitowo. Itu bagus dia ya. Nah, jadi ya Bu ya, sekarang menurut Ibu, dari perjalanan Ibu dengan Sanggar sebagai guru tari dan lain-lain, Ibu bisa melihat enggak bahwa kesenian khususnya Sunda ini masih bertahan. Bukan harus dipertahankan, tapi masih bertahan dan berkembang. Berkembang itu maksudnya kalau dulu yang menyukai itu hanya 10 orang, sekarang sudah 100 orang atau 1000 orang. Ya, masih Bu, alhamdulillah ya. Itu dibuktikan dengan beberapa komunitas Sanggar Jaipong, Sanggar Seni Tari gitu kan. Yang saya lihat itu, kalau misalnya kita bikin event pas Sanggir itu banyak pesertanya. Nah itu yang memang, alhamdulillah ya, seni Sunda utamanya ya, masih bisa dilestarikan gitu. Bahkan sekarang itu dengan berbagai apa yang dulu tarian Jaipong itu lagu-lagunya sekarang kan banyak ya. Ya macam-macam. Nah, macam-macam. Itu banyak pesertanya itu. Hampir kadang-kadang 100 peserta kalau pas Sanggir sampai dengan sore biasanya. Ada sampai lama ya, lama panjang. karena satu penampilan itu durasinya bisa sampai 6 sampai 7 menit. Per tarian. Apa itu, Bu? Ya. Lumayan. Ya, berkeringat ya Bu ya, lumayan. Ya. Maksud saya, jangan sampai orang-orang itu senang menari hanya tari Jaipongan. Iya, banyak. Tapi Sunda lain. Tari Sunda yang standar ya, apa sih, saya kurang hafal Bu kalau tari-tari Sunda itu. Yang saya tahu mungkin kan banyak tuh upacara-upacara ya, misalnya kemarin saya lihat, saya juga mengikuti ada upacara lingkungan hidup. Ya. Itu di situ juga ada tari-tarian. Nah, apakah itu tarian yang diciptakan atau memang tarian yang khusus untuk apa ya, memperingati sesuatu masalah gitu loh Bu. Karena saya memang seringnya kalau ada tari pasti Jaipongan gitu Bu. Kalau dulu kan Ibu Irawati Durban almarhumah ya, dia kan tari merak ya, yang dia kembangkan dan dia itu mempunyai apa ya, istilahnya orang tuh tahu bahwa dia mah penari tari merak gitu kan. Khasnya itu. Ya, biasa. Tari merak itu masih bisa dianukan ke ini ya, ke tarian. Kalau tari merak itu lebih ke misalnya untuk upacara untuk yang pernikahan, pembukaan lebih formal gitu, lebih resmi ya kalau itu. Kalau misalnya mengiringi gitu ya, mungkin kalau atau untuk tari-tarian itu sebetulnya bagaimana penyelenggara acara. Kalau perlunya tarian ini yang menceritakan ini bisa itu nanti ya. Tapi kan sekarang itu pokoknya kalau misalnya kita bikin event di pameran atau apa, pengisi acara udah aja Jaipong, tapi nggak tahu maknanya apa. Itu sesuai dengan permintaan juga sih. Ya, mungkin karena terlalu sedikit mengenal tarian tradisional. Banyak sih, banyak apa nggak. Kesenian Sundanya tuh banyak. Luar biasa itu ya. Bermacam-macam. Selain seni tari. Nah itu yang harus diangkat Bu ya. Di ujung berung adalah kantong atau pusat seni Bandung Timur. Di Bandung Timur ya. Bandung Timur. Oke. Jadi Ibu ini udah sekolahnya bukan sekolah basicnya tari, sekolah di UPI itu apa niaga dan apa tadi Bu? Akuntansi. Tapi memang bawaan dari lahir Ibu itu sudah darahnya sudah kental, darah seni tarik ya Bu. Kalau seni suara, saya lihat Ibu suka melatih juga seni suara. Ya, tapi nggak terlalu. Tapi bisa lah ya. Nada atau apalah, mungkin pelajaran dari kemarin kita belajar angklung gitu kan, tentang nada-nada seperti itu. Tapi kalau untuk khusus nyanyi atau apa, nggak. Masih kurang, masih jauh. Oke. Kelihatannya masih banyak Bu pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Barangkali Ibu punya pesan atau apa untuk pemudi-pemuda kita ya di Indonesia ini yang kita
betul-betul harus mempertahankan karena seni salah satunya adalah identitas bangsa kita. Ya, betul. Walaupun kita sebetulnya sangat kaya akan seni tradisional, pakaian tradisional, upacara-upacara yang sifatnya tradisional. Ini perlu kita, ini karena kalau anak sekarang Gen Z, Bu ya, mereka tidak mengenal itu. Gen Z tidak mengenal, misalnya ada mungkin beberapa orang yang ibunya juga mungkin menari dan lain-lain sebagainya, mereka mau menari. Ini mungkin sebetulnya jangan cuma ekstrakurikuler ya, sebuah keharusan lah. Orang Indonesia itu harus bisa menari seperti orang Bali, Bu. Nah, udah punya ciri Semua khas. harus. Jadi itu untung sekali kalau mereka bisa menari. Mereka kan banyak anak-anak muda yang ingin sekolahnya di luar negeri. Nah, itu mereka bagus kok, Bu. Bisa cari uang, uang tambahan. Jalur prestasi juga bisa. Iya kan bagus. Membekali mereka cari karena hidup di luar negeri kan mahal ya, Bu, ya nggak kayak di sini. Jadi dia bisa dapat income tambahan gitu. Jadi itu saya sangat apa ya? Sangat concern, Bu, untuk anak-anak Indonesia itu nggak harus jadi bintang tari, tidak, tapi dia tuh bisa menari. Bisa, ya. Gitu. Kalau Bali kan semua anak bisa karena mereka budayanya dan agamanya menuntut itu kan. Iya, betul. Jadi ciri khas juga ya di situ. Ya ciri khas, iya. Mau tarian apapun, tak misalnya ini dia bisa nari. Ya kan? Iya, betul. Iya, nyambut tamu kalau orang itu kan, iya kan? Iya, udah siap. Jangan cuma bendera-bendera. Ibu masih banyak sekali yang ingin kita tanyakan ya. Mungkin sementara ini kelihatannya Ibu juga sudah banyak janji nih, ya kan? Jadi mungkin kita sudahi pertanyaan ini, mungkin kita minta waktu lagi nanti ke depan. Dan jangan lupa saya dikenalin dengan Bapak dua yang tadi yang kreator-kreator yang hebat-hebat itu tadi. Ya, siap. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan kita, pembicaraan kita dengan ibu kita yang sudah melanglang buana, ya. Dan mudah-mudahan saya titipkan bahwa kita sangat berharap, kami sangat berharap, CBN sangat berharap untuk supaya apakah itu wanita atau pria, semua itu anak-anak dari kecil sudah diajarin menari. Jadi semua bangsa Indonesia ini bisa menari. Tariannya bebas. Ya, mungkin itu bisa dititipkan ke sekolah-sekolah ya, Bu ya, untuk mengajari sanggar-sanggar itu. Selain dia mau tari yang modern, tari apa, dance, Korea dance, whatever ya, itu silahkan saja. Silahkan saja, tetapi tari Indonesia itu harus bisa karena itu bagian dari identitas bangsa kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya Melok Besari, CBN Channel. Lestarikan budaya Nusantara. Ketemu lagi di episode yang berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.